Tahu gak, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token. Yang asiknya lagi nih guys, sekarang isi token listriknya bisa dari 5.000 doang loh. Cuma PLN Mobile yang bisa. Pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Nah, buat kamu yang pengen internetan anti lelet dan kuotanya nggak habis-habis, ya internet di PLN Mobile lah. Asiknya lagi nih guys, kamu sekaligus juga bisa nikmatin layanan TV kabelnya. Atau mau dapetin hadiah menarik setiap bulan, kirim kode referral sebanyak-banyaknya, hadiahnya banyak banget. Ada mobil listrik juga loh. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Pemirsa N2S TV dimanapun berada, salam dari tim produksi Liputan Khusus. Pada malam hari ini, kami berada di aula gedung kantor PLN Sibolga dalam satu acara berdialog secara khusus pada malam hari ini tentang perkembangan teknologi komunikasi. Pemirsa yang berbahagia, sudah mendampingi saya pada malam hari ini untuk dialog khusus ini. Beliau adalah di sebelah kanan saya, Bapak Darwin Simanjuntak, manajer PLN UP3 Sibolga, Pak ya. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Baik. Beliau didampingi oleh Ibu Junita Simatupang, manajer niaga dan pemasaran UP3 PLN Sibolga. Salam sehat, Bu. Ya, salam sehat, Pak. Dan pemirsa, salah satu jaringan komunikasi yang sudah sangat berkembang saat ini dan sudah lebih dari 2 dekade yang lalu adalah internet. Untuk itu, pada malam hari ini kami juga mengundang Bapak Hamidi Putra, manajer Icon Plus kantor perwakilan Padang Sidempuan. Beliau ada paling ujung, Pak Hamidi. Salam sehat. Salam Baik, semuanya. pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan dan dialog ini, saya akan memberikan tema liputan khusus ini dengan Iconet PLN Mobile, semua makin mudah. Mungkin banyak pertanyaan di sana, dan akan kita mulai dan kita buka mempertanyakan apa sesungguhnya internet itu. Ini barangkali bagiannya Pak Hamidi duluan ini. Ya, Silakan Pak Hamidi dari Econet ya. Karena pemirsa, apapun ceritanya, ya
terutama pemanfaatan jaringan komunikasi internet ini yang menjadi sangat mengglobal, bahkan kebutuhannya sangat luar biasa akhir-akhir ini semasa pandemi COVID-19. Pak Hamidi, silakan. Apa itu internet? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Mama host ya. Kalau orang Minang Mama ya. Mama host Bapak Edi Saputra. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya hormati Pak Darwin Simanjuntak selaku manajer P3 Sibolga dan Ibu Junita Simatupang sebagai manajer bagian niaga dan pemasaran ya Bu PLN P3 Sibolga. Dan yang saya sayangi saya cintai ya teman-teman dari pemirsa NS2 TV, masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah dimanapun Anda berada. Yang saya tahu acara ini sudah berkesinambungan ya. Ada topik di awal mungkin terkait internet juga ya Pak ya? Iya. Iya. Dan saya sudah mengikuti, dan ini kesempatan yang baik ya untuk Icon Plus dan PLN untuk memperkenalkan lagi produk Iconet ya, yang sudah hadir di masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ya, kembali ke pertanyaan Pak Edi ya, Mama Edi ya. Jadi internet ini sangat basic ya pertanyaannya, dan sangat mengena untuk tema saat ini, tema malam ini. Jadi internet ini adalah suatu teknologi ya, suatu teknologi yang dapat menghubungkan alat-alat digital kita. Alat-alat digital kita Pak, contoh handphone, komputer, smart TV, CCTV, dan banyak lagi. Sehingga kita, si pengguna alat digital ini dapat saling berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain tanpa harus bertatapan muka gitu. Dan bisa juga mengakses data tanpa di mana saja, kapan saja, kemana saja, tanpa harus ke sana, gitu ya. Tanpa harus ke sumber data tersebut. Hanya dengan menggunakan alat digital, akses ke jaringan tertentu sudah bisa melakukannya. Nah, cuman yang mau saya titik beratkan adalah di masa pandemi ini cara hidup masyarakat sudah berubah. Sudah berubah, Pak. Yang dulunya offline sekarang sudah online. Apa offline gitu ya? Online gitu jadi Pak ya. Malahan orang belanja sudah online juga. Online. Jadi istilah online ini kan jadinya timbul ketika kita sudah terhubung, alat digital kita sudah terhubung dengan internet, jadilah kita online. Ketika tidak terhubung, berarti kita offline. Sehingga kebutuhan untuk online saat ini, terutama belanja, sekolah, bekerja, bahkan Zoom meeting ya, pertemuan, semua sudah dilakukan online. Termasuklah acara kita saat ini juga disaksikan online oleh pemirsa NS2 TV dimanapun Anda berada. Jadi internet ini sudah menjadi kebutuhan utama, dan disinilah PLN memahami kebutuhan masyarakat, dan pasti kita yakin masyarakat Sibolga Tapteng bertanya-tanya nih, mana sih internet yang handal nih untuk kebutuhan sekarang? Wow, seperti itu ya. Mana ya, gitu kan? Jadi kalau begitu Pak Hamidi, ternyata produk internet itu bukan ada satu nama ya? Banyak dia gitu? Banyak Pak. Oh, banyak. Seperti itu ya. Cuman manakah yang akan dipilih kan gitu ya Pak ya? Manakah yang lebih handal, ya? Lebih terjangkau dan lebih tanpa terbatas? Manakah ini kan gitu ya Pak ya? Di sinilah PLN tidak hanya listrik, juga dapat menyalurkan internet. Listrik udah jelas kemana saja, kan Pak ya. Internet pasti bisa karena infrastruktur PLN ada di mana saja. Dan disinilah Icon Plus sebagai anak perusahaan PLN, melalui Icon Plus PLN menerangi Indonesia dengan listrik,
menerangi Indonesia dengan internet. Baik, Pak Hamidi. Gitu, Pak. Pemirsa yang berbahagia, bahwa kebutuhan internet seperti yang disampaikan oleh Pak Hamidi tadi memang sudah tidak terbatas. Hampir semua bidang kehidupan kita, mulai dari perekonomian, pendidikan, usaha, bisnis, dan lain-lain. Ya, saya suatu ketika pernah tertawa ketika seorang nenek-nenek melihat cucunya sudah bisa main HP, kemudian ini mau online. Suatu ketika dia mengatakan online itu maksudnya benar, apa? Itu dia, online. Tapi dia mengatakannya, Bu Junita, beli kalian lah online. Pakai online, ya itulah. Jadi ini pun sudah sangat memasyarakat sekali istilah ini. Ibu Junita, tadi kan Pak Hamidi sudah mengkaitkan sedikit dengan produk PLN yang terkait dengan jaringan komunikasi internet ini. Sebelum sampai ke sana, produk PLN kan listrik, seperti itu ya Pak ya. Produk PLN itu kan listrik. Nah, sebelum secara khusus yang terkait dengan masalah internet, terkait dengan PLN selaku induk perusahaan dari Econ Plus. Nah, di mana bedanya pembayaran listrik atau pemakaian listrik itu yang sudah sangat dikenal masyarakat? Pakai meteran lamanya kami, kan begitu ya kira-kira Pak ya? Tapi sekarang sudah ada token, kan? Itu dia. Gimana bedanya itu, Bu? Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya selamat malam buat pemirsa dari N2S TV. Jadi kembali dari pertanyaan Bapak tadi, untuk produk listrik ya, produk listrik di PLN sendiri mungkin masyarakat sudah tahu. Itu ada dua, yaitu produk pertama pasca bayar, kemudian prabayar. Jadi dari nama sudah bisa kita tahu, satu pasca berarti setelah, kemudian yang kedua pra berarti sebelum. Ya. Artinya Bu, setelah pakai listrik bayar, atau sebelum pakai bayar dulu. Ya, itu betul. Dia. Ya. Jadi kalau yang pasca bayar itulah yang setiap bulan dicatat, Pak. Jadi pelanggan-pelanggan kita itu menggunakan listrik kita itu 1 bulan full, kemudian nanti di akhir bulan itu dicatat oleh pencatat meter setiap bulan. Nah, itulah yang menjadi tagihan listrik ke bulan depannya. Seperti itu. Nah, kalau untuk pasca bayar sendiri, prabayar itu pelanggan harus terlebih dahulu membeli token. Membeli token, yaitu dari rupiah 20.000. Nah, kemudian itu pelanggannya itu harus memasukkan sendiri nomor token itu ke dalam meterannya. Kemudian itu akan menjadi KWH. Seperti itu, Pak. Nah, otomatis kalau prabayar ini sendiri bedanya dengan pasca bayar itu, kendali di meter prabayar itu ada di tangan pelanggan. Seperti itu, Pak. Jadi pelanggan bisa memantau pemakaian mereka, kemudian bisa melihat berapa sih yang sudah habis terpakai, itu bisa dilihat. Itulah kelebihan dari prabayar. Seperti itu, Pak. Baik, Ibu. Kalau dari pengalaman Ibu, pelanggan ini kan jujur saja kebanyakan mengeluh sekarang, Pak. Ya Pak Hamidi ya. Pelanggan apapun selalu keluhan. Menurut pengalaman Ibu atau data yang ada, mana keluhan yang besar, lebih banyak dari yang prabayar atau pasca bayar? Kalau keluhan yang lebih banyak ya Pak, pengalaman kita memang di pasca bayar. Pasca bayar. Karena kenapa Pak? Kalau dia di prabayar itu kan kita sendiri yang membeli. Kita sendiri yang membeli tokennya, kemudian kita bisa melihat contoh 50.000. Ini berapa lama sih? Yang 50.000 itu bisa kita kendalikan. Nah, kalau dia pasca bayar ini kan harus dicatat sama pencatat petugas pembaca meter dulu, kemudian kita tidak tahu berapa yang akan kita bayar. Nah, seperti itu. Kalau kalau dia prabayar itu dengan 50.000 ini, kita sudah dapat contohnya 67 KWH seperti itu. Itu yang kita input ke dalam meter prabayar, seperti itu, Pak. Jadi tetap gaya lama itu yang sering banyak. Betul, Pak. Makanya kalau dia kelebihannya meter prabayar ini, yang pertama itu kita bisa mengendalikan sendiri pemakaian kita. Kemudian itu tidak ada biaya abonemen, Pak. Jadi tidak ada biaya abonemen. Kemudian
ya kita tidak perlu khawatir kalau bulan depan pembayaran listrik kita tiba-tiba melonjak atau tiba-tiba naik ya dari yang sebelumnya, jadi tidak harus khawatir seperti itu. Kemudian ya kita lebih selektif, kemudian lebih selektif karena kita lebih efisien jadinya Pak ya. Jadi kita bisa membeli pulsa itu yang memang bisa kita iritkan gitu. Arah terakhirnya ujungnya tentu berupaya untuk menghemat kan begitu betul, Pak. Jadi kalau istilahnya gini Pak Edi. Oh iya itu. Listrik itu kan kalau dulu pasca bayar itu kan karena keinginan pakai listrik. Iya betul. Iya. Tapi dengan prabayar sudah jadi kebutuhan. Kebutuhanlah yang makanya dia berlistrik. Iya. Jadi kalau pasca bayar dulu kan dia nggak peduli, penting dipakai gitu ya. Iya. Tapi gitu bayar baru dia. Iya. Wow, boros. Boros ini listrik ini mahal ini itu. Dia dibilang lah baca meter salah. Iya, itu dia. Jadi pasca bayar itu kan pasti ada gini Pak Di, kan? Pasti ada kesalahan Pak. Pasti nggak bisa kita terhindar itu. Petugas kita nggak bisa kita jamin juga dia sehat semua baca. Dia namanya saat kelelahan dia datang terik matahari, angka itu bisa aja dari angka 3 jadi angka 8 atau angka 8 bisa jadi angka 3 yang ibaratnya bisa juga PLN dirugikan saat itu walaupun nanti diakumulasi di bulan depan sehingga nanti akan muncul dia kan akan diinput lagi di komputer. Walaupun ada dengan sekarang kita dengan kamera tapi itu juga masih diinput. Tapi kan dengan prabayar ya berapa dia mau butuh listrik mau dipakai ya dibeli. Orang sebenarnya masyarakat ini sebenarnya kalau kita lihat Pak, yang paling banyak keluhan itu di pasca bayar. Iya. Tapi dia mau beralih banyak juga lagi persoalan yang dihadapi. Yang bilanglah meter prabayar itu nggak mahal kali, tidak ada mahal sama Pak rupiahnya. Orang yang dijual PLN kan adalah KWH. Nah itu dia. Bukan Pak, rupiah. Jadi perhitungan orang gini. Mungkin nanti Bu Junita akan bisa jelaskan, tapi sekilas. Kalau dulu ada di TV ribut ini ya. Iya. Ingat nih kalau ingat dulu ribut itu ya, seorang menteri mengatakan bahwa PLN itu tidak ini transparan. Dibeli masyarakat 100.000 ternyata hanya 60.000. Bukan 60.000 tapi 60 KWH. KWH, iya. Itu dia. Itu Pak, itu Pak Edi ya. Baik, ini penjelasan tambahan dari Pak Darwin terkait dengan prabayar dan pasca bayar tadi, dan apapun ceritanya keluhan itu tetap ada saja. Ya. Baik Pak Darwin, nanti secara khusus barangkali terkait dengan produk-produk yang terkait dengan internet ya, saya sempat membaca ada PLN Mobile, apakah ada hubungannya dengan internet, apakah pelayanan langsung kepada masyarakat dan pelanggan. Pemirsa, kami akan sambung kembali dialog ini pada sesi berikutnya. PLN Mobile mengkonsolidasikan dan mengubah proses bisnis dan pelayanan pelanggan dari yang terkotak-kotak dan terpisah-pisah menjadi terintegrasi dan terkonsolidasi. Semua layanan kelistrikan PLN tersedia melalui platform Super Apps ini. PLN Mobile membuat layanan kepada pelanggan lebih efektif dan responsif karena memberikan kemudahan bertransaksi, pengaduan yang mudah, serta respons dan recovery time yang lebih transparan. PLN Mobile juga memberikan layanan Beyond KWH. Melalui iConnect, pelanggan dapat memperoleh layanan internet broadband plus TV dan konten dengan dukungan jaringan fiber optik yang andal. PLN Mobile juga memiliki menu Listrikku yang menawarkan layanan perbaikan instalasi listrik milik pelanggan. Dan menu Charge In yang memandu pelanggan untuk mengisi baterai mobil listrik di stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. PLN Mobile, semua makin mudah.
Pemirsa N2S TV, kita lanjutkan kembali perbincangan pada malam hari ini. iConnect PLN Mobile semua makin mudah. Terkait dengan semua makin mudah itu, pertanyaan saya kepada Pak Hamidi kembali nih. Icon Plus sebagai BUMN itu mengapa memilih produk jaringan komunikasi ini, internet ini, dan mengapa Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah? Silakan Pak Hamidi. Ya, terima kasih Pak Mama Edi, Pak Gahos. Ya, kenapa Sibolga dan Tapteng gitu ya Pak ya? Kenapa iConnect ini mau kita kembangkan di Sibolga dan Tapteng? Ya. Mungkin karena kota ikan itu banyak uangnya. Ya, memang betul Pak. Ya benar, karena berdasarkan data PLN juga Pak. Iya, berdasarkan data PLN juga. Di kota Sibolga ini kita ambil data dari PLN, kita mapping, dan ternyata memang di wilayah lain itu Sibolga dan Tapteng punya peluang lebih besar berdasarkan data PLN Pak. Data PLN itu terkait apa saja? Kan kita ambil dari ID pelanggan ya Pak ya. Berapa meterannya, berapa tagihannya, tunggakannya. Nah di Sibolga Tapteng lah, masyarakat Sibolga dan Tapteng lah memiliki potensi lebih besar daripada yang lain. Saya di kantor perwakilan Padang Sidempuan Pak, cukup ketika melihat Sibolga dan Tapteng, kita langsung, yang awalnya masih di tempat lain, kita langsung putuskan, sini kita akan bangun 10.000 home pass yang akan mengcover 10.000 pelanggan Pak, nanti di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sampai Desember ini kita akan bangun 2.000. Tahun depan sisanya. Jadi memang potensinya di sini sangat besar Pak. Gitu. Jadi latar belakang itu memang sudah melalui riset dan kajian sebelumnya, ya, mengapa Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah ini menjadi pilihan ya. Jadi pilihan. Tapi wilayah kalau Sibolga tidak terlalu luas Pak ya. Tapi kalau Tapanuli Tengah itu kan mulai dari Gua Mas sampai ke Sibabangun itu nanti rencananya sampai begitu Pak ya? Sampai Pak, Sorkam, Manduamas, iya, Barus sampai ke Manduamas ya. Iya, Pinangsori. Iya. Baik. Pak Darwin. Ya Pak Edi. Ini cerita internet. Saya pun belakangan ini banyak bertanya juga, Pak. Ini PLN kok jadi ikut-ikutan dia memasarkan internet atau apa ini bagaimana? Karena kan Icon Plus induk perusahaannya kan PLN Pak ya. Nah, apa kira-kira yang bisa Bapak sampaikan dengan kemajuan teknologi komunikasi ini, kemudian PLN juga produk-produk apa yang terkait dengan internet itu? Gini Pak Edi, sama pemirsa N2 STP ya, yang TV-nya juga sudah dinikmati oleh masyarakat Sibolga dan Tapteng ya. Ya, terima kasih, kami sudah dibuat acara khusus dengan PLN dan juga Icon ya, yang lagi masuk di Sibolga Tapteng. Terima kasih bagi tim N2 STP. Sehingga kami sudah dibantu untuk promosi dah. Ya. Sebenarnya PLN sudah melihat itu peluang internet sebenarnya dari beberapa tahun yang lewat. Makanya dibentuklah anak perusahaannya namanya Icon Plus. Dasarnya yang kuat modal PLN untuk mendirikan ini jelas. Kenapa?
Karena kita kan pakai saluran kabel dalam arti, bukan dengan satelit. Jadi PLN kan sudah memiliki tiang-tiang atau tower yang menjadi tempat pemasangan kabelnya. Jadi tiang penumpul. Penumpul. Iya. Dan bahkan mungkin jaringan PLN lah yang sampai ke kampung-kampung. Ya. Betul. Dalam Ya, arti betul kalau di ya. sini dilihat di laut, di sungai, di gunung, di lembah, di sawah adalah tiang listrik. Itulah modalnya. Makanya dilakukanlah ini dengan anak-anak terbaik dari PLN yang IT dibentuklah. Karena PLN ke depan juga akan menggunakan internet. Dulu perusahaan kita mengirim, dulu kan masih mengirim laporan-laporan ya Pak, Iya. laporan. Tapi semakin teknologi semakin berkembang, ya nggak lagi laporan itu. Dan kita laporannya mau hari ini, kita minta hari ini harus ada, harus ini dikirim. Kalau dulu kan masih harus memberangkatkan orang, biaya lagi harus ini, belum tentu pesawat ada atau mobil ada. Tapi dengan ini dibentuklah ikon ini, dibukalah dulu namanya, kita pula ada intranet kita. Ada PLN punya sesendiri fasilitas internetnya khusus PLN. Makanya dipakai. Ya. Nah, dengan sekarang internet semakin maju, baru Icon Plus pun kan perusahaan PLN semakin maju, semakin berkembang dan mengembangkan sayap Icon Plus-nya bisa dipakai untuk layanan umum. Ya, dengan layanan umum bisa seperti bisa nonton TV sudah disiapkan. Ya, mau nonton apapun ada bisa, mengirim data bisa. Mau hanya data aja tidak ada dengan videonya bisa. Kan seperti itu Pak. Jadi mungkin mereka nggak perlu video-video, tapi kirim data bisa selesai. Makanya pengembangannya kalau kami bilang ya nanti mungkin kami sampai ke pelosok Pak, Icon Plus, dan pasti akan lebih bagus Pak. Seperti itu. Nggak akan pernah putus. Baik. Itu dia. Baru PLN, kenapa dengan itu? Karena PLN juga karena memakai internet, dengan internet ada PLN mobile. PLN mobile itu pakai internet. Itu khusus pelayanan untuk apa itu? Hadirnya PLN mobile ini adalah salah satu bentuk transformasi ke PLN, transformasi PLN kepada pelanggan, bahwa PLN itu harus lebih lincah. Salah satu 4 transformasi PLN di tahun 2000 itu yang pertama adalah green, ada lean, ada inovatif, dan ada customer focus. Salah satunya lean, itu harus lincah. PLN itu tidak lagi seperti pelayanan lama-lama, cukup di satu genggaman. Dengan hadirnya PLN mobile, pelanggan mau mengadu karena gangguan sudah bisa. Dan dalam PLN mobile itu pelanggan juga bisa melihat track atau di mana sekarang petugasnya, siapa yang mau datang, ada di situ. Keluhan ini kan beda dengan gangguan. Ya, keluhan contohnya, kenapa lampu saya banyak pemakaiannya, saya bayar kayak gitu. Nanti bisa dijawab di situ oleh petugas kita langsung kepada si pelanggan. Tidak lagi datang pelanggan, jumpai Bu Junita, jumpai Pak Darwin, jumpai yang lain, enggak. Kadang-kadang itu kan bisa repot, apalagi di zaman pandemi sekarang kita dilarang untuk komunikasi. Itulah baru pemasangan baru, nggak perlu lagi Pak Edi ke kantor. Makanya kita nggak ada lagi loket-loket kita di sini. Iya, nggak ada lagi. Iya betul. Sudah mau pasang baru, mau di mana? Mau pasang baru dimanapun dia bisa. Bukan hanya di Seburga di pemasangan barunya. Mau pasang baru di Renjaya dia bisa. Contohnya dia punya anak di Renjaya kuliah, tapi mau buat rumah dia di situ, pasang listrik dari sini, mamaknya bisa bayar. Seperti itu. Bisa sampai perubahan daya. Baru pembelian token yang ada sekarang di Pascabayar, di Prabayar itu, bisa beli di situ tanpa admin. Kalau dia dengan yang lain masih ada bayar admin 3.500. Dia bayar rekening yang masih Pascabayar bisa juga. Ada di situ pakai GoPay, pakai link, pakai ATM bisa masuk. Jadi intinya Pak Darwin, memberikan pelayanan yang maksimal, mempermudah seperti itu, mempermudah, memperlancar. Ya artinya supaya bagaimana masyarakat pelanggan PLN itu merasa tidak buang waktu. Nggak ada lagi Pak. Seperti dulu mau bayar
rekening aja antri. Makanya kan di PLN Mobile itu Iya. kita sudah menyapa kepada pemilik rumah. Karena dengan dia download PLN Mobile, dia pasti nanti verifikasi dengan KTP atau SIM dan nomor meter atau nomor pelanggan si pemilik akun tadi. Jadi petugas kita langsung nanti, contohnya saya download lah nih PLN Mobile dengan nama saya. Kita kalau datang petugas kita, selamat malam Pak Darwin, udah langsung gitu. Ya seolah-olah ini kok tahu ini orang ini nama saya gitu ya. Padahal kita simpan. Nah, itu contohnya Pak. Baru nanti kan di samping itu ada Pak, pelanggan itu kan tidak semua bisa Pak, tidak semua ditangani oleh PLN masalah listriknya. Karena tanggung jawab PLN itu kan hanya dari tiang, dari jaringan sampai ke KWH meter. KWH meter. Ya. Nah, instalasi di dalamnya itu adalah milik pelanggan, dan yang memperbaiki itu kalau ada gangguan adalah pelanggan. Tapi itu pun PLN membuat mudah, semua mudah. Ada namanya listrikku. Jadi macam Grab itu Pak. Gitu dia nanti melapor, diklik listrikku itu dia gangguan, udah langsung ada nanti namanya. Contohnya ada nama Darwin Pak. Nah, nanti diklik, oh datang dia, nanti langsung bilang. Baru berapa biayanya totalnya sih udah tertera di situ, itu yang dibayarnya. Jadi nggak ada lagi istilah calo segala macam Pak. Luar biasa. Itulah makanya kita bilang dengan PLN Mobile semua semakin mudah. Ditambah lagi dengan datangnya internet, ikon di Sibolga dan Tapteng ini semua semakin lancar. Semakin lancar. Pemirsa, bahwa sekali lagi kemajuan teknologi khususnya dalam pelayanan di segala bidang kehidupan, baik di instansi pemerintah maupun di perusahaan swasta, memang sudah tidak terbantahkan lagi. Walaupun kadang-kala terjadi juga keluhan-keluhan, tetapi dengan adanya informasi yang lebih jelas, ya kita harapkan masyarakat pengguna listrik PLN maupun dari Iconet nanti di Sibolga dan Tapanuli Tengah semakin memahami bahwa kedua BUMN ini, badan usaha milik negara ini, berupaya untuk memenuhi kepuasan kepada para pelanggan. Seperti itu ya Pak Amidi ya? Ya Pak. Bu Junita, tadi siap, kan saya bertanya soal pasca bayar dan prabayar itu. Ya. Sekarang kalau ada misalnya pelanggan kita yang mau pindah ya dari pasca bayar ke prabayar, itu kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Darwin tadi, ya bisa seperti itu atau harus datang juga ke loket PLN? Oke, baik Pak Edi. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Darwin, PLN Mobile itu sudah hadir di tengah-tengah pelanggan kita. Iya, betul. Nah, otomatis semua produk yang ada di PLN itu ada di dalam handphonenya pelanggan kita. Nah, jadi tadi seperti yang Bapak sampaikan, kalau pelanggan kita mau beralih dari pasca bayar menjadi prabayar, nggak usah repot-repot ke PLN, Pak Edi. Jadi bisa langsung dari PLN Mobile. Nah, jadi nanti di situ ada menu namanya perubahan daya. Di situ dia bisa bermohon. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu ongkos lagi ke kantor PLN, kemudian ya menjaga prokes juga ya kan Pak Edi. Jadi semua bisa di rumah. Melakukannya. Baik, barangkali ini tambahannya Bu Junita. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Darwin, misalnya dia beli token 100.000, tapi yang nampak di hanya 60 kWh. Ini diproses secara bagaimana? Apakah memang sudah begitu takarannya? Karena mungkin masyarakat pelanggan beranggapan seperti membeli pulsa HP kan. Kalau kita beli 50.000, nampak 50.000. Kan begitu. Sisa pulsa Anda 50.000. Iyalah pas kan begitu. Nah, ini kenapa tidak begitu? Begini Pak, PLN dengan voucher pulsa itu beda. Jadi kalau saya contoh ini ya Pak ya. Contoh daya 900 token. Nah, di tagihan listrik ataupun token itu Pak, ada item yang namanya tagihan listrik, kemudian pajak, pajak penerangan jalan. Itu untuk wilayah Tapteng dan Sibolga itu 10%, 10% Pak, PPJ-nya. Nah, kalau kita beli token 100.000,
Nah, itu dikurangi 10%, Pak. Nah, 10%. Otomatis jadi 90.000 kurang lebihnya ya, Pak ya. Nah, 90.000 inilah nanti dibagi dengan rupiah per kWh. Dari pelanggan. Daya 900. Kan ada tarif dasar listrik kan ada Pak daya 450, VA 900, 1300. Nah, saya contohkan kalau daya 900 itu 1352 per kWh, Pak. 1352 per kWh. Iya, per kWh. Maka 90.000 tadi. Ya, 90.000 tadi dibagikan dengan 1352 kWh, itu menjadi 67 kWh. Nah, jadi yang 100.000 itu tadi sudah dikurangi dengan pajak yang 10%, kemudian dibagikan dengan 1352 menjadi 67 kWh lah yang kita masukkan menjadi kWh di meter prabayar kita. Seperti itu, Pak. Jadi pemirsa, bahwa walaupun membeli token, ternyata 10% pemotongan untuk lampu jalan ya. Betul. Pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan itu tetap berlaku ya. Nah, ini barangkali masyarakat juga masih abu-abu juga nih barangkali masih abu-abu. Ya, jadi segini. Nah, ternyata ini tambahan informasi kepada masyarakat pelanggan. Ya, mudah-mudahan ini tidak lagi menjadi pertanyaan. Bahkan kalau dapat, ya sampaikanlah kepada tetangga. Begini. Menambahkan sedikit juga Pak Edi. Silakan. Jadi pajak penerangan jalan umum ini itu masuknya ke PAD-nya Pemkab, Pemkab atau Pemkos. Jadi dengan pelanggan lebih cepat membayar listrik atau lebih sering membeli token, otomatis mereka mendukung untuk peningkatan PAD di pemerintah setempat. Seperti itu, Pak. Tambahannya Pak Edi, bagi sama pemirsa, alat ukur PLN itu namanya kWh meter itu tidak mengukur rupiah, tapi mengukur energi yang dipakai yang namanya kWh. kWh itu adalah kilowatt hours, berarti 1 kilowatt per jam. Itulah yang kita beli. Kalau tadi ada Bu Juni bilang ada 1352 per kWh. Untuk daya 900. Daya 900 itu yang non subsidi. Nah, karena masih kita ada subsidi itu lebih murah lagi yang lebih subsidi. Murah, Nah, itu dia, Pak. Jadi sebetulnya tidak jauh beda dengan pasca bayar dan prabayar ini sebetulnya ya. Tidak ada sebenarnya perbedaan, Pak. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Rupiah sama. Rupiah per kWh sama. Cuma terpulang kepada masyarakat sendiri bagaimana menghemat listrik, penggunaan listrik itu. Begitu Bu Junita ya. Iya, Pak. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita karena ini menyangkut kepentingan masyarakat pelanggan PLN dan Iconet di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kami akan sambung kembali pada sesi berikutnya. Waduh, pengen nggak mobil listrik? Motor listrik? Punya sepeda listrik? Tapi gimana caranya? Ibu daftar akun PLN Mobile pakai link dari aku. Makin banyak ibu ajak orang untuk download dan bertransaksi di PLN Mobile, semakin besar kesempatan ibu untuk menang hadiah spesial. Gelegar cuan PLN Mobile. Ya, dari PLN Mobile. Gampang kan? Banyak yang jadi kenyataan.
Pemirsa N2S TV dimanapun berada, saat ini kita akan melanjutkan perbincangan dan dialog liputan khusus ini dan merupakan sesi yang terakhir, dan saya ingin kembali kepada Pak Hamidi terkait dengan Iconet ini. Pak Hamidi, apa yang bisa Pak Hamidi jelaskan ini yang menjadi keunggulan dari produk Iconet ini? Silakan, ya. Baik Pak, pertama handal. Iya. Ya, kenapa handal? Pertama, kita 100% fiber optik. 100%, mulai dari backbone sampai ke rumah. Yang kedua, power supply kita tidak pernah padam karena langsung dari PLN. Oh, iya. Memang kami benar-benar disupport dari PLN, mulai dari tiang, tower, infrastrukturnya sampai ke power supply-nya Pak. Jadi benar-benar handal. Nah, yang kedua ya terjangkau. Karena yang seperti yang dibilang Bapak manajer Pak Darwin, ya ke desa manapun kita bisa Pak. Selama dia teraliri listrik, maka bisa dialiri internet. Nah, yang ketiga ini yang jadi sering pembicaraan ya, tanpa batas, internet kita tanpa batas. Maksudnya seperti apa? Nah, ketika orang beli pulsa ya Pak ya, beli pulsa 10 giga gitu kan, 20.000 gitu ya. Nah, ketika 2 hari habis 10 giganya. Nah, besok beli lagi 10 giga, dipakai Zoom, dipakai YouTube, habis 10 giga, sudah 40 giga, sudah habis 40.000. Nah, kalau Iconet mulai dari awal bulan sampai akhir bulan, mau streaming, YouTube, Zoom meeting tanpa henti, kuotanya unlimited, tidak terbatas. Unlimited. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Ya. Iya. Dan ketiga, yang keempat, kita sangat mudah pendaftarannya dengan menggunakan PL Mobile. Di PLN Mobile bisa dilihat nanti ada fitur internet. Di sana kita bisa melihat, ya, bisa melihat seperti contoh, ya, di sini. Nah, ini langsung ada nih Pak. Langsung ada, iya. Ada internet ini. Iya, ada internet. Ya. Jadi daerahnya tercover nggak langsung? Iya, bisa dicek nih tercover nggak ya? Iya, Coba kita lihat iya. nih dia tercover nggak ya, gitu. Nah, ini saya simulasikan. Ya jelas tercover. Di sini adalah PLN P3. Iya, tercover. Caranya sangat mudah. Makanya masyarakat Sibolga dan Tapteng, ayo buruan diinstal PLN Mobile-nya, daftar Iconet, dan bisa juga sekalian transformasi dari pasca bayar ke prabayar. Begitu ya Pak ya? Ya, jadi inilah memang keunggulan dari Iconet Pak. Ya. Kalau sistem pembayarannya itu kan 30 hari bulanan ya, 30 hari atau apa gitu. Itu tuh bisa online juga, bisa online atau melalui loket seperti yang dipromosikan sudah. Ya, bisa online, bisa Pak. Tergantung kebutuhan dari tergantung kontur dari masyarakat. Memang online tersedia di PLN Mobile juga online. Bila bisa dibantu juga. Iconet ini kan untuk Sibolga dan Tapanuli Tengah ini melakukan kerjasama ya dengan Tapian Nauli Network. Ini apa namanya? Wilayahnya itu, wewenang kerjanya itu sepenuhnya kepada mereka. Pelayanan Sibolga di Tapteng. Tapian Nauli Network adalah memang mitra kita. Iya. Untuk pemasaran, mulai dari pemasaran, aktivasi sampai penanganan gangguan. Dan kita termasuk juga bagian dari, dan Tapian Nauli Network termasuk juga bagian dari Iconet, Icon Plus, dan juga termasuk bagian dari PLN. Jadi kita selain hanya memasarkan Iconet, Tapian Nauli Network juga ikut memasarkan PLN. Jadi kita sebut nama istilahnya pemasaran bersama antara Icon Plus dan PLN. Seperti itu ya. Iya. Barangkali yang sedikit menjadi pertanyaan juga. Ini kan ada istilah 10 Mbps
20 Mbps, 50 Mbps sampai 100 Mbps yang ditawarkan dan dipasarkan oleh Iconet. Pengertian dan pemahaman Mbps ini apa? Kadang-kala ada kerancuan di sini, Pak Darwin. Iya. Ini apa? Kuota kah, paket kah, atau apa? Ya, ini kecepatan, Pak. Kecepatan. Kecepatan. Jadi yang saya bilang kalau kuota kita udah pasti unlimited. Itu Nah, tadi ya. cuman kecepatan lah yang kita batasi karena harganya juga berbeda dan tergantung kebutuhan masyarakat juga berbeda akan kecepatan, Pak. Misalnya di rumah dia ada CCTV, ada smart TV, ada laptop, ada dia juga ada handphone, gadgetnya ada 5 gadget unit. Ya pastinya dia akan butuh kecepatan yang lebih tinggi daripada rumah yang hanya cuman punya 2 handphone, mungkin mereka cuman sama istri kan gitu, Pak. Jadi harus memiliki kecepatan yang lebih besar ya. Kecepatan lebih besar. Kalau pemakaian perangkat di rumah itu terkait dengan internet itu banyak. Iya. Ada yang nonton video aja terus, YouTube aja terus, ya kan? Iya. Itu menurut pengalaman Pak Hamidi. Kalau misalnya di rumah itu ada 4-5 orang, kebutuhan biasa aja untuk internet, untuk cari browsing dan lain-lain. Itu kira-kira yang mana diposisikan, yang 10 atau 20 Mbps? Iya, iya. Sebenarnya hitungannya gini, Pak. Kalau YouTube itu dia makan 2 Mbps. CCTV dia makan 2 Mbps, Zoom meeting dia makan 2 Mbps. Bila mereka berlima kebiasaan berinternetnya dalam melakukan itu, makanya harusnya butuh di atas 10 Mbps. Oh. Harusnya butuh 20 Mbps. Gitu ya. Kalau hanya sekedar browsing itu hitungannya 4 sampai 10 kbps, 1000 deh, 4000. Jadi baik. Seperti itu, Pak. Ada tambahan lagi, Pak Hamidi? Ya, sejauh ini seperti itu sih, Pak. Baik. Kita Pemirsa, di akhir perbincangan ini kita akan minta dulu apa tanggapan manajer UP3 PLN Sibolga Pak Darwin Simanjuntak tentang keberadaan Iconet Sibolga dan Tapanuli Tengah, dan sekaligus sebagai closing statement, silakan. Terima kasih. Kami ya pasti mendukung, Pak, kehadiran Icon. Bahkan sebelum hadir Iconet di Sibolga, kita sudah juga ada target pemasaran Icon, pemasaran bersama. Jadi setiap kegiatan kita itu sosialisasi, kita juga sudah membawa Icon. Cuman kami kemarin belum bisa di sini karena belum tercover coverage namanya, coverage areanya belum. Jadi kami pasarkan pun nanti belum. Makanya kemarin kami sudah tahu bahwa awal November Iconet akan hadir di Sibolga dan Tapteng, sehingga kita sudah bawa juga sosialisasi. Karena apa? Icon itu tidak terpisah dari PLN. Itu adalah anaknya dari PLN, holdingnya PLN. Jadi ya sama seperti kita, Pak. Kalau ada anak kita usahanya, pasti kita dukung anak kita. Ya anaknya pun juga harus memperhatikan bapaknya. Seperti itu. Jadi bapaknya sudah lagi gencar-gencar, anaknya juga harus dukung. Betul. Itulah istilahnya, Pak. Jadi Icon Plus dengan produk Iconet pasti mendukung semua program-program PLN, dan PLN juga selalu memasarkan namanya Iconet dari Icon Plus. Karena dengan adanya PLN Mobile semakin mudah dan semua usahanya juga semakin lancar dengan hadirnya Iconet. Baik, terima kasih Pak Darwin. Ibu Junita, ada tambahan? Mungkin imbauan kepada pelanggan jangan menunggak rekening atau apa? Silakan. Pak Edi tahu aja ya. Iya. Baik, masyarakat khususnya Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, besar harapan kami untuk pelanggan kami yang pasca bayar supaya rutin membayar tagihan listriknya. Tanggal 2 sudah bisa membayar rekening listrik, jangan lupa. Kemudian untuk yang menggunakan token prabayar, jangan takut menggunakan meter prabayar itu tidak boros. Yang pasti lebih akurat dan lebih efisien. Jangan lupa download PLN Mobile. Dengan PLN Mobile semua semakin mudah. Ya, baik pemirsa, di bagian akhir kita serahkan kembali kepada Pak Hamidi Putra
karena beliau yang mengacak-acak Sibolga Tapanuli Tengah ini dengan internet Iconet itu. Ya, kira-kira apa closing statement Pak Hamidi? Silakan. Ya, masyarakat Sibolga Tapanuli Tengah, tunggu apa lagi? Daftar PLN Mobile, daftar Iconet, transformasi prabayar ke pasca bayar ke prabayar, semua semakin mudah. Pemirsa, dimanapun Anda berada, sampai di sini dialog khusus dan liputan khusus perbincangan tentang Iconet, PLN Mobile, semua makin mudah. Pada kesempatan ini, kami dari tim produksi N2STV Sibolga mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi Simanjuntak dan juga kepada Pak Hamidi. Jauh-jauh dari Sidempuan sudah berapa hari ini. Baik, semoga sukses. Lanjut terus Pak Hamidi. Amin. Terima kasih banyak Pak. Ibu Junita, sukses Pak. terus. Mudah-mudahan pelanggannya tidak ada yang menunggak ya. Lancar terus membayar rekening dan belanja tokennya sesuai dengan kebutuhan dan tentu lebih hemat. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda di acara ini. Sampai jumpa. Salam dari tim produksi N2STV Sibolga. Sampai jumpa. Iconet, PLN Mobile, semua makin mudah. Kini saatnya telah hadir di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah jaringan Iconet untuk masyarakat dan pelanggan Naomi TV Kabel dengan kuota rumah tangga dan bisnis memenuhi kebutuhan Anda hari ini dalam bidang perekonomian, bisnis, pendidikan, sosial budaya, dan lain-lain. Segera dapatkan jaringan Iconet gratis pemasangan dengan pilihan kuota 10 Mbps, 20, 50, dan 100 Mbps. Informasi selanjutnya silakan datang ke kantor PT Naomi Nauli Sejahtera Sibolga atau hubungi customer service nomor HP 081 2626 8600 atau 0812 6934 8433. Iconet hadir di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Iconet, semua makin mudah.